mengantarkan Onyx ke match point. Atau dengan break yang mungkin cukup lebih panjang dari beberapa game sebelumnya, RRQ bisa reset, bisa menemukan celah untuk mendapatkan game yang ketiga. Oke. No, ini ya berarti dari game yang kita tahu Lucas sebenarnya nggak disentuh game yang pertama. Iya, Game bahkan kedua di ban, game ketiga di band ban. 45 loh. Bandnya bukan yang band buru-buru kan jadinya. Ya. Tiba-tiba naik ya buat prioritasnya ke ban. Atau kayak mungkin coachnya berpikir kalau misalkan RRQ bakal all out dengan strategi terbaik mereka gitu. Jadi mereka bakal coba untuk bermain dengan adanya kapasitas dari Lucas yang ditutup. Jadi ya substitusi makin sedikit untuk hero yang powernya. Tapi dari gua sendiri lebih suka kayak RNC sama Onyx ini, mereka bawa dua-dua hero yang pick up Prof. Kayak dua-duanya jangan kayak kasih hero badan seperti yang tadi Bang KB notice itu kayak Idoknya Boy ya? juga idoknya kayak dua-duanya adu pick up itu gua berharap ada draft seperti itu di game ini sih. Ya, Badang coach. Badang di Badang. ban. Parsha gue kira dia mau Baxia dulu ya. Parsha Lagi loh. Kalea masih open. Lagi dan lagi, ini Parsha mau dipasangin ke siapa aja. Ya aku lebih suka kalau misalkan jangan buru-buru Baxianya sih. Kayak ya kalenya dulu. Oh tapi bareng tuh itu sama Baxia. Ya, Kalea Baxia nih ya. Jadi agak sedikit rumit mungkin untuk Onyx sekarang. Nge-burst Baxianya pakai apa? Mungkin Joy, kalau memang Ya. masih berani dengan Joy-nya. Atau aku lebih suka kalau di last mungkin dari Onyx-nya ngambil dua hero yang terakhir ya. Kairi gitu. Bukan Nolan-nya aja pas farming. Baxia pernah dibawakan dengan Kairi soalnya. Iya. Tapi kalau aku merasa ya di Kaleanya kuncinya. Karena Kaleanya ini di RRQ pernah mempopulerkan sebagai EX laner. Jadi nggak cuma jadi roamer. Kalau Coach Siko sendiri, apakah emang Kaleanya bakal ya udah fix aja roamer aja dibandingkan dengan EX laner atau kayak whatever it is ya udah nggak apa-apa di EX lane, yang penting Kalea jangan dimusuh. Sebenarnya ya itu dia, kayak bagus juga sih Kalea di EXP Lane. Cuman potensinya untuk di early game untuk diajak untuk adu pukul itu lebih bagus gitu kalau dia ada di ROM. Karena dia lebih bisa bantu-bantu lah. Kalau ada skirmish oke, kita layanin skirmish musuh gitu. Kayak makanya di ROM lebih cukup populer lah dibanding di EXP Lane. Oke. Tapi dengan 60% hero yang sama nih Coach Siko. Dan kebetulan kita tahu sendiri RRQ yang habis mendapatkan kekalahan. Berarti bukannya ini lebih diuntungkan buat RRQ ya? Karena dengan adanya 60% pick yang sama kayak gini. Tapi kan Onyx udah biasa, Pak. Onyx udah biasa banget kayak begini. Kalau sama Geek Farm. Kalau sama Geek Farm. Kalau sama Geek Farm. Ini sama RRQ. Bahkan bukan 60, 80 dan 100. 80 dan 100 pernah kejadian ya, Pak. Dia benar 100%, 80 juga cuma ganti satu hero belakang. Iya. Mungkin dari RRQ-nya lebih penasaran dia. Kita coba lawan hero yang sama tapi dengan kitanya hero yang berbeda. Mungkin seperti itu. Oh, Kayak jadi kita masih bisa nih lawan dia gitu. Cuman tadi mungkin komposisinya aja kita karena mungkin kalau di pemikiran RRQ kalau lawan strategi yang baru mereka harus cari tahu lagi winning condition-nya. Tapi kalau misalkan kayak kita kasih lagi deh hero yang sama mereka, kita coba counter pakai hero yang ini gitu. Mungkin itu juga bisa salah satu jadi referensi. Oke. Dengan adanya Baxia di 3 pick atas Coach Siko, apakah ini bakal didesidikan kalau misalkan jungler aja untuk Baxianya? Kalau aku bisa bilang kemungkinan dia sih, kalau Baxianya ya. Karena kan lebih nyaman nggak sih pakai hero-hero tank aja. Setelah Kita pick off. Benar. Karena kita melihat bagaimana sulitnya tadi Setsujin juga harus berjuang ya. Kena pick off terus-terusan, harus mandiri juga. Ya Baxia lebih better untuk setup di turtle yang pertama. Oke, dan ini nih dia top 5 kills ya untuk kehadiran dari Toy ternyata di urutan yang kedua. Dan kalau kita melihat dari Kairi sebagai jungler nih Coach, yang mungkin notabene dia adalah tank jungle ya anyway, waktu dari regular season. Tapi dia masuk ke dalam top 5 juga nih, di bawah dari Evan. Wah. Dan ya ini pick yang bagus ya, atau band yang bagus ya, Masha. Melihat adanya kemungkinan besar juga Baxianya kalau memang dimainkan sebagai tank jungler. Ya. Mereka butuh damager tambahan. Kalaupun, ini kan udah terlihat sama nih kurang lebih. Dari hero-heronya juga yang dilepasin juga kurang lebih sama gitu. Yap. Wah, haya lagi kah untuk RRQ-nya? Wah. Iya. Tapi kayaknya Baxia. Baxia Mungkin roamer. link kalau dari aku pribadi kayaknya mungkin yang lebih enak mungkin link. Tapi setupnya RRQ ini memang ke arah jungle Ya, jungle tank Baxia sih. Iya, Karena dia Cici dan band ya. Blue dan Cici. Jadi kali ini ke jungle-nya ya? Untuk Iya. Baxianya ya? Baxianya kemungkinan arahnya ke jungle. Cuman link pun masih cukup bagus kalau di arah RRQ. Ya sebenarnya aku lebih penasaran untuk melihat kapan ya kita punya Wen ya. Freya itu muncul atau di respect band dengan tim Wah, lawan ya. ini- Karena kalau internasional kita tahu sendiri, Freya itu di band loh kalau internasional. Itu kayaknya khusus MPL China juga China, ya, ya, salah satunya benar. yang kita tahu sendiri. Champion Boy juga dulu pernah membawakan Freya Gold Lane. Tapi ya balik lagi Om, kayaknya kalau misalkan untuk sekarang bakal bermain dengan hero yang lebih safe. Aku malah melihat potensi karena lawannya Joy.
kok RRQ bisa ngebawain Pakito ya jadinya? Pakito ya, damager lagi, yang penting damager ya. Betul. Karena Harit dia punya magic damage, tapi lack of physical damage. Ya, atau kalau bukan Benedetta pun masih oke banget buat saya. Exactly itu dia. Ya. Pokoknya Atau kalau- carry EXP physical. Kalau Baxia jungle mungkin Angela. Angela Harit mungkin juga masih Iya. oke. Ya, asumsinya kaliannya di EXP juga bisa kan. Oh. Track recordnya Dairan ada dengan kalian EXP. Valentina. Wow, akhirnya. Dan setelah terobosan lagi nih. Valentina. Cuman, Valentina, ini kalau dari 3 yang terlihat di awalnya ini fokus Parsha aja apa gimana sih? Kenapa? Kayaknya lebih kemanfaatin rotasi dari Varsha ya. Untuk 2 menit awal dia bisa lebih menguasai area sungai. Tapi tunggu dulu ada hero react anyway, Gatot Kaca ya. Ini lumayan bagus buat ngejawab mungkin apa yang bakal dilakukan sama Kalea dan juga Baxia di waktu bersamaan. Karena Ya. udah pasti bakal nabrak, jadi butuh Gatot yang ngelakuin counter initiate-nya. Poveus juga masih ada loh. Obvious. Ya Poveus, Valentina, Dash, Ya. Harit Dash. Atau kalau mau buka Esmeralda kan? Esmeralda dari depan dari Baxia. Lumayan beresiko tapi classic thing yang boleh dicoba kayaknya Pak Ciko. Sun rises when I give the Khalid. word. Oh, Khalid tank. Khalid yang build-nya untuk tahan badan semua damage. Dan mungkin untuk jawaban screening juga kali coachnya dengan adanya Kalea yang jatuhnya hero yang lumayan kuat untuk menguasai river. Jadi dibawakanlah Khalid. Khalid ya untuk lebih unggul dari segi mobilitas juga. Ya. Control map mereka mungkin ingin lebih diperkuat lagi lah. Cuman mungkin last pick-nya itu ke arah I'm jungle, not the only one. ke arah Baxia. Baxia jungle ya. Betul. Ya, jungle. Tapi kurang physical damage Pak Ciko. Betul. Mungkin mereka lebih percaya sama power late game-nya Harit ya, damage-nya. Karena kita tahu kalau Harit kalau udah jadi Holy Crystal tuh udah bisa gendong sendiri lah. Ya, cuman untuk sekarang, akankah menjadi match point untuk Onyx? Atau malah direbut sedikit oleh RRQ? Jadi langsung saja, Caster, kita beratkan menuju ke game yang ketiga. Thank you so much panelis. Ini dia Grand Final. Memang panas tidak bisa dipungkiri. Tapi satu hal, RRQ harus bangkit. RRQ harus reset. Karena kalau tidak, ini akan menjadi match final. Betul. Setiap game akan menjadi penting. Dan kita akan menuju ke game yang ketiga di Best of 7 Grand Final. Let's go! Jakarta International Velodrome. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wow, semakin padat mesinnya ya Jakarta International Velodrome untuk mengawal siapakah yang akan bisa mendapatkan trofi terbaru dari FPL Indonesia. Tapi ini ada sedikit berbeda. RRQ udah tambahin CC-nya di awal sehingga Sans sudah ke-trigger. Wings by Wings, Purify dan dia udah harus recall. Dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat RPM tinggi. RRQ anti kedor. Langsung di early game, pressure yang diberikan bahkan dari Sutsujin. Terlalu banyak waktu yang terbuang, jangan sampai terlambat untuk mundur ke arah belakang. Karena bahkan Lutfi, dia melepaskan laningnya untuk membantu. Dan ini agak cukup unik. Kalau kita bisa ingat, beberapa EXP laner yang selalu meninggalkan EXP lane-nya biasanya akan membantu Tifa dan mendapatkan kemenangan. Yap. Walaupun pertukaran dengan EXP atau gold. Wah, ini Onyx juga udah mulai terbawa ya dengan apa yang diberikan oleh RRQ. Mereka coba untuk balikin keadaan, namun sejauh ini masih tenang-tenang dan aman-aman aja. Belum ada first blood juga, tapi Sans. Wow, Sans kali ini Wings by Wings yang dikeluarkan hanya untuk memberikan dirinya mundur, bukan gertak. Bukan gertak ya, ini beda Bukan keadaan gertak. soalnya Beda ya. keadaannya. Benar, karena memang agresif banget ya tentunya. Bagaimana Rins juga sustain banget dengan adanya satu buah pergerakan Brave Smite juga yang dibawakan. Itu pun dari Idok. Idoknya akan jauh lebih aktif dan juga lebih sustain di depan nantinya dengan adanya satu buah firmness juga di sana. Sementara Sans ini diredam. Agresivitasnya udah nggak boleh terlalu terlihat seperti di game 1 dan kedua karena RRQ mereka udah mulai mendapatkan keuntungan demi keuntungan di early game. Susujin sudah berada di level 4. Zoning out telah terjadi, Kairi sudah available untuk level 4 kali ini. Tim RRQ memaksa untuk seorang Sans mundur karena nampaknya Purify-nya kembali dan flicker. Outplay! Terjadi di arah mid lane, gila Sans! Dan bahkan sudah termesin yang on point membuat Susujin harus mundur ke arah belakang. G-Boy tidak mau defensif, tapi Dairon tidak akan melepaskan G-Boy dimanapun dia berada. Susujin dengan tank junglernya, dia lebih perkasa. Dia memaksa Kairi untuk
mundur dari jungle yang dia miliki. Bahkan Lutfi dengan damage yang diberikan dari Sword Giant tidak bisa dibendung dan damage tambahan dan langsung nambah lane. Lutfi ter-takedown dan Idok kali ini berkuasa atas jungle yang diberikan dari Simonic. Bahkan B-Boy kerjaan untuk pulang karena pikiran dia keluarkan telah hilang dan ini dia RRQ dengan RPM tinggi Fanti Kendor. Intensitas tinggi. Kali ini riset yang dilakukan RRQ cukup cepat. Mereka merubah gameplay yang jauh lebih agresif dan terkalkulasi. Walaupun memang tadi Rins tumbang, tapi itu ngebuat dari Sans tidak bisa membantu ataupun mengganggu lagi ke area Turtle yang sedang dikuasai juga oleh Sutsujin. Turtle 1 dapat, purple buff dari Kairi juga tadi barusan hilang. Sehingga pattern yang dimiliki oleh Kairi ini udah lumayan patah. Dan dia gak akan bisa level 15 secepat tadi di game kedua. Ya lihat dari audience prediction bahkan 5-1 berbanding 4-9 ketat sekali. Dan kita juga nanti akan menunggu ke real time win probability. Lutfi akan menjadi target utama. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan ada Tsunami Slave. Tapi dengan damage yang diberikan dari Giant itu udah terlalu sakit dan cukup untuk mereka terkena damage. Oke, tenang lagi, reset lagi. Dan again ya, RRQ gak boleh seperti game pertama tadi. Mereka punya keunggulan yang cukup banyak. Mereka harus tetap press. Toy, di arah bottom lane mencoba mendapatkan Sapphire atau Impuri baik bisa ditembakkan hilang begitu saja. 2 point kill tidak bisa dibendung oleh para pasukan dari tim RRQ. Terlalu besar dan terlalu ganas. Bahkan Toy yang mendapatkan point kill tersebut membuat dia makin lebih unggul lagi. Tapi Keyboy, this is my boy, Tsunami Slave, tanpa following up damage terbakar hilang. Instant pick off, 3 poin. Honik tertinggal dan sang raja mulai bangkit. Itu dia, reset yang dilakukan. Ini sangat-sangat efektif juga bagaimana mereka komit. Mereka menjalankan foreman move-nya dengan begitu baik. Siapapun, ya bisa ditabrak. Even itu adalah boy. Dan bahkan mereka akan menguasai pula ke area dari objektif turtle-nya. RRQ mereka nggak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama tadi. Mereka dapetin early advantage. Mereka convert lagi menjadi snowball yang cukup mengerikan. Yes, mereka udah mulai paham kalau convert dan multiply terhadap gold yang mereka miliki itu sangat penting. Tidak boleh memberikan sedikit nafas untuk Simonic dan ingat, para pasukan dari Simonic, mereka punya satu keahlian yang mungkin hampir jarang dimiliki oleh tim yang di MPL Indonesia. Reset in game. Itu dia. Reset in game, bounce back in game, depakan Tsunami Slave. Keyboy menjadi pilihan utama, depakan. Ready Sestrom bukan menjadi sebuah jawaban. Tidak sanggup untuk flicker, tidak sanggup untuk keluar dari cengkraman para pasukan tim RRQ. Bangsat menjadi target utama, pada dasar dikeluarkan. Berbaik gaming, kali ini tidak dari seorang San. Dan San mencoba untuk bertarik empat sana. Para pasukan dari tim RRQ mereka fokus menjelang seorang Lutfi. Tapi dengan adanya Sunfire dan S-Track yang cukup menakutkan, membuat tim RRQ akhirnya mundur. Oke, dan Sutsujin hanya berupaya lagi untuk secure ke arah Orange Buff. Oke, tidak bisa dibendung, tapi Red Bull on point dan bahkan apa terlakuan dia malah menengkelapkan Lempe. Sapphire ter-takedown, double kill from Toy. 2 rookie monster di top laner dari RRQ dan Onyx benar-benar saling menunjukkan tariknya masing-masing. Benar, dan RRQ sudah mulai bangkit. Reset mereka sangat-sangat terlihat. Membuat akhirnya sang Raja Langit harus memutar otak kembali bagaimana menghentikan. Sekarang CC tinggi yang lagi digas terus oleh RRQ dan semuanya objektif. Dari turret, dari turtle, dan bahkan jungle-jungle yang dimiliki oleh Kairi sekarang sudah habis. Lihat bagaimana perbedaan segi gold yang sangat-sangat terasa terutama di Toy. Asuransi yang sangat-sangat menjanjikan dengan adanya 2 item yang sudah selesai. 2 item di gold laner, 1 turret, dan bahkan menuju ke arah perfect turtle. Ini bahaya banget untuk para pasukan dari tim Onyx sih. Ya, 9-1. Ini dimulai dengan adanya Sun yang kena pressure. Akhirnya dia nggak bisa juga menjadi follow up damage. Tadi Lutfi sebenarnya udah oke kena 2 orang, tapi balik lagi gak ada follow up damage yang cukup karena memang itemnya sedang sangat-sangat tertinggal. Sementara di-convert lagi dengan adanya sebuah keuntungan menuju ke arah di reset. Dia gak mau terlalu terburu-buru untuk turtle-nya, Keyboy. Oke, orang terlebih dahulu kah? Nampaknya tapi Iron mencoba melangsung out terhadap seorang Keyboy. Raging Sensor for defensive please. Menjadi target utama, flicker for defensive dari seorang Keyboy. Membuat para pasukan dari tim RRQ udah pasti akan mendapatkan point kill dari dirinya. Tapi ternyata Keyboy still survive. Oke, dia beli waktu aja loh. Keyboy! Waktu yang terlalu banyak dinilai oleh para pasukan dari Keyboy di atas Keyboy. Tapi dengan adanya Keyboy yang tidak bisa recall. Tandanya jungle dari seorang Kairi. Itu nggak bisa di-defense. Dan lihat di arah bottom lane. 3 pemain dari tim RRQ standby semua mereka. Iya, dan Keyboy memang hanya mendelay dan banyak banget waktu yang dibuang. Oke, ternyata waktu yang dibuang terlalu banyak. Dan bahkan di arah bottom lane mereka kehilangan 1-2. Ini turret. Walaupun bukan best turret, tapi ini sangat mahal.
Yap. Membuat waktu yang mahal, membuat Keyboy tidak pulang, Kairi nggak punya space karena jungle, dan bahkan Purple potensinya hilang. Yap, tapi sepertinya Suzujin tidak akan tinggal diam ya. Dia bakal coba untuk mencari potensi siapapun yang nantinya akan bisa ditabrak. Sementara 7.500 ini di series ini gap yang terlihat cukup jauh ya di menit ke-7. Yes, dan itu dia para pasukan dari tim RRQ. Mereka punya 7.700 gold. Tapi ingat, Onyx pernah membalikan kembali keadaan kondisi-kondisi owning dari lawannya seperti ini. Dan RRQ tidak boleh termakan adrenalin rush. Oke, Jadi dua kondisi yang harus dilakukan oleh kedua belah tim seperti itu. penting ya. Karena ini bukan cuma sekedar dari strategi, game plan dan gameplay. Tapi mentalitas dan decision. Itu akan menjadi pengaruh yang cukup besar tentunya. Tapi untuk RRQ, Tapi lihat saat di depan sana, Purify Game, Center Defender, Restrek mencoba dihindari dan kill Sans. Dengan Lionel Sans berhasil menggocek 2 damage yang diberikan oleh tim RRQ. Seakan-akan burung dari seorang Sans ini benar-benar jago untuk menggocek. ya Angkara Sans ya, benar-benar Wings by Wings-nya bisa membuat akhirnya dirinya selamat atas IMU terhadap Leader Ice Track dari Rin. Yes, burung bukan sembarang burung. Bukan ya. Tapi lihat dari bottom lane, bakal coba dikejar Kairi. Dengan ada L3 Fine Beast, tapi The Iron. Informasi yang didapatkan adalah para pasukan dari tim RRQ. Mereka tinggal memilih untuk invite jungle atau menuju ke arah Lord. Karena kalau invite gagal menuju ke arah jungle yang dari Kairi, Lord akan dimiliki Onyx. Oke. Tapi untuk 5 detik lagi menuju ke arah Lord, yang pertama akan muncul sambil terlihat bagaimana semua vision coba untuk dikuasai oleh RRQ. Terutama untuk Idok. Dan sekarang Idok udah gak segan-segan sih makan siapapun yang ada di depan. Even itu Lutfi ataupun Keyboy. Ya karena damage-nya cukup. Karena 8.000 gold difference. Mungkin kalau equal dari sisi goldnya itu Idok akan mikir untuk 2 kali sih. Oke. Tapi ya harusnya ini akan direlakan dulu oleh Onyx. Kebetulan ini masih Lord yang pertama juga. Walaupun memang kalau ngeliat dari top lane-nya ini udah bottomnya juga udah terekspos sekali untuk base turret-nya. Akankah Holy Defense ini akan bisa membantu juga nantinya Onyx bisa melakukan defensif ataukah RRQ? Mereka yang udah unggul terlalu jauh ini udah gak bisa lagi untuk ditahan. Oh, Flicker. Oh, bakal langsung ada Tsunami Slam! Sans! Gak bisa melakukan defensif untuk para pasukan dari tim Onyx dan RRQ. Mendapatkan keunggulan dengan tidaknya Vader Restrict dari Sans. Mereka harus segera menyelesaikan top turret atau Onyx akan bisa membalikkan kembali keadaan. Benar, dan kita melihat potensi maksimal dari bagaimana Kalea di tangan dari Idok yang sangat-sangat aktif. Oke. Dan sekarang udah ada bleeding time bahkan. Bukan hanya sangat aktif full, tapi cukup menggetarkan. Tidak takut, tidak peduli dengan adanya Purify sekalipun. Idok, label, standby. Para pasukan dari tim Onyx, Sans sudah kembali lagi hadir ke lane of down. Pada SM jadi bilang utama, tapi diusir mudah-mudahan ke arah belakang. Dan Idok tidak mau terlalu terburu-buru makan Tyrant. Zoning out yang terjadi, fokus ke arah base, dan Zaman Force akhirnya mendapatkan poin. Turret dan Lutfi mau tidak mau, cuma bisa menerima damage. Mau tidak mau, Lutfi cuma bisa mengabsorb apa yang mereka miliki. Oke. Dan kali ini RRQ mereka juga perlu... Tyrant! Tepakan! Lihat, para pasukan dari tim RRQ memporak-porandakan tim Onyx. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan poin kalian cukup banyak. Best terbuka sangat besar. Kairi tersinggung sendiri. Tsunami Slam akan bisa pesatkan. Ini bencana! Sang Raja kembali bangkit di game yang ketiga. Dan ini dia, the winner di game yang ketiga, RRQ. Itu dia, Grand Final. Bukan bicara tentang strategi belaka, tapi mentalitas. Reset begitu cepat, membuat RRQ mendominasi di game yang ketiga dan mencuri 1 poin. All domination. Full domination. Onyx terkejut harusnya dengan serangan kejut yang dimiliki oleh para pasukan dari tim RRQ. Oke, tidak semudah itu. Ini Grand Final. 2 tim yang memang membuktikan mereka layak dan pantas mewakili FPL ID di IWC nantinya. Yes. Dan bahkan bukan hanya Keyboy yang mencekam, tapi ternyata kehadiran Idok sebagai Kalea di sana juga mencekam untuk Mencekam para banget. pasukan Sang Raja Langit. Yap. Wah, apakah persyaratannya menang early sama dengan win? Menang early sama dengan win kebanyakan terjadi di MPL Indonesia. Tapi dengan mentality mereka bisa ada dengan yang namanya comeback. Betul, dan akhirnya juga kita ngeliat bagaimana Sans dan Keyboy ini sangat-sangat di-disable. Yes, benar-benar disable loh. Disable banget, udah dimatiin banget pergerakannya. Yes, target mereka ke arah Sans. Sans, mau ada Purify enggak? Sans terus jadi target utama. Berawal dari satu trigger Purify di awal tadi, Betul.
akhirnya jadi dominan saja nggak bisa di stop sama Onyx. Outplay udah terjadi, Iya. tapi ternyata Riz tetap membawa kawan-kawannya berhasil mendapatkan kemenangan untuk game ketiga. So panelists, what happened? Ayat now. Yap, itu dia 2-1 pada akhirnya skor untuk sekarang.